waktunya sebentar. Saya guru. Ini wawancara ini saya lakukan berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Boleh kita mulai, Pak, ya? Ya, silakan. Pertanyaan saya pertama, Pak, bagaimana Bapak selama ini sebagai seorang kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya jawab langsung, Bu, ya. Selama menjadi kepala sekolah ini, saya coba mengidentifikasi yang pertama itu dari keseharian Bapak Ibu guru di sekolah. Yang kedua, saya juga melihat data-data yang ada di sekolah ini. Yang ketiga, saya melihat fakta keseharian tentang Bapak dan Ibu guru yang ada. Saya memilah dari situ yang mana yang termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu. Oh ya, Pak. Lalu setelah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan atau rujukan moral di sekolah Bapak, lalu bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk hal seperti itu sebagai seorang pemimpin tentunya saya itu harus berpatokan kepada regulasi aturan yang berlaku pada saat ini. Yang pertama, karena itu pijakan kita sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, saya melakukannya dengan menggunakan pendekatan dari hati ke hati dengan Bapak Ibu guru yang sekiranya melanggar aturan. Berarti itu termasuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak gunakan dalam menyelesaikan kasus di sekolah, ya, Pak? Itu prosedurnya. Tapi kalau langkahnya tidak seperti itu. Gimana, Pak? Ya, kalau langkahnya saya harus kenal dulu dengan masalahnya. Terus saya melihat siapa yang kira-kira melanggar atau yang kena dengan dilema etika ataupun rujukan moral itu. Apakah dia guru, pegawai kantor, atau siswa. Setelah itu langkahnya saya lihat data ini berapa kali, sudah berapa kejadiannya. Berikutnya saya padukan dengan aturan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Kita sesuaikan dengan aturan yang terjadi. Berikutnya kita ambil keputusan pun tetap sesuai dengan aturan yang sudah. Nah, setelah kita ambil keputusan, kita refleksi dari keputusan tersebut, apakah ada manfaatnya ya. Setelah kita refleksi, kita ambil tindakan selanjutnya. Jadi setelah Bapak melakukan langkah-langkah atau prosedur seperti yang sudah Bapak paparkan tadi, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak efektif digunakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Selama saya menjadi pemimpin ini karena baru setahun lebih, berkaitan dengan kasus adanya dilema etika. Yang pertama tadi pasti saya berpatokan kepada aturan regulasi yang berlaku. Kenapa seperti itu? Agar keputusan yang saya ambil itu tidak bias,
tidak menimbulkan pertanyaan terlalu banyak. Jadi sudah ada patokannya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, karena kita ini juga manusia, tentunya pendekatan sosial, pendekatan dari hati ke hati dengan yang bersangkutan. Bagaimana saya menjalin komunikasi yang baik dengan yang bersangkutan. Baik Pak, lalu setelah yang Bapak paparkan tentang cara yang efektif dalam mengambil keputusan, lalu selama ini apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus dilema etika ini, Pak? Tantangannya sangat banyak itu, karena yang pertama itu namanya kita manusia punya kepentingan yang berbeda. Itu apa yang menjadi keputusan saya belum tentu dilaksanakan secepatnya. Betul, Pak. Bahkan tidak dilaksanakan. Ya. Itu tantangan berat. Jadi saya bisa melakukan pendekatan komunikasi dengan yang bersangkutan. Jika seperti itu Pak, kemudian selama Bapak menangani kasus yang ada di sekolah, apakah Bapak punya tata krala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat, ataukah ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apa bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak gunakan? Kalau untuk menyelesaikannya itu tata krala ya, Ya. tata krala. Saya tidak mengambil dengan kata jadwal, Ya. karena kalau jadwal itu kan sudah kita susun memang. Tapi kalau disebut saja tata krala, itu kan ada bagian dari urutan yang mengambil keputusan bagi seorang pemimpin. Jika saya mendapatkan kasus itu, yang pertama saya panggil, saya pribadi berkomunikasi, saya berikan pengertian awal. Itu sama dengan menyelesaikan secara langsung kan. Saya berikan pengertian awal. Kalaupun belum menerima pengertian itu, saya berikan lagi dia teguran awal. Itu juga dalam bentuk komunikasi. Setelah teguran awal, baru kita beri kembali teguran berikutnya. Bisa dia berupa teguran tertulis, lisan ataupun tertulis. Nah, bahkan kalau yang bersangkutan sama sekali tidak mau melaksanakan aturan itu tetap kita bimbing, itu ya, tetap kita bimbing, tetap kita komunikasikan. Tapi kalau yang bersangkutan sama sekali tidak mau melaksanakan aturan itu, langkah selanjutnya itu bisa sampai SP1. Seperti apa, Pak? Kita buat surat ke pemangku kepentingan yang lebih tinggi bahwa yang bersangkutan itu tidak mau melaksanakan aturan atau regulasi yang berlaku di sekolah ini. Seperti itu. Dan lalu Bapak kan sebagai pimpinan di sekolah ini tentunya dikelilingi oleh banyak guru-guru lain. Kemudian dalam menangani kasus yang ada, apakah Bapak biasanya dibantu oleh seseorang di sekolah ini, Pak? Seseorang, ya. Seseorang itu saya artikan lain ya. Seseorang itu yang pertama yang membantu saya itu yang bersangkutan yang sedang dalam ada permasalahan. Itu orang yang membantu saya dia pribadinya. Saya berkomunikasi dengan dia, bagaimana membujuknya agar dia mau melaksanakan aturan atau regulasi yang berlaku. Terus orang lain pasti ada di luar saya. Kalau di sekolah kan ada namanya wakil kepala sekolah, ada namanya komite sekolah, ada namanya dinas pendidikan dan kabupaten. Jadi orang-orang itulah yang akan
ikut serta untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Baik Pak, luar biasa sekali pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Lalu setelah Bapak melalui berbagai macam kasus yang dialami di sekolah ini, lalu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik terkait dengan pengalaman Bapak mengambil keputusan untuk menghadapi dilema etika di sekolah? Terkait itu, ini yang tertanam di hati saya ini. Sebagai seorang pemimpin yang masih muda, saya punya prinsip satu: tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Saya bilang tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Itu pertama. Kedua, ini saya petik dari keputusan saya, bahwa semuanya itu ada konsekuensinya, baik dan sebenarnya diterima ataupun tidaknya, seperti itu Ibu. Ya. Luar biasa Pak pengalamannya berbagi dengan saya sebagai calon guru penggerak. Semoga saya bisa mengambil pengalaman juga dari hasil wawancara ini. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Semoga tetap menjadi kepala sekolah yang hebat. Ya, terima kasih. Menjadi panutan kami semua. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Ibu untuk pertanyaan pertama Bu. Selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral? Oh ya, jadi terkait dengan bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ya. Selama saya jadi kepala sekolah, jujur ya, saya baru saja 1 bulan ya pelatihan diangkat menjadi kepala sekolah. Namun kemudian sudah dapat kiranya saya telah melakukan beberapa identifikasi terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, kalau kita mungkin perlu kita ketahui dulu bahwa dilema etika itu adalah situasi di mana ada nilai-nilai yang bertentangan, tetapi nilai itu mengandung nilai moral yang nilai kebajikan universal yang benar lawan benar gitu ya. Jadi situasi yang satu itu benar, di lain sisi ada hal lain lagi yang kita putuskan dan juga benar. Nah, tentu ini akan sedikit berat buat kita ya sebagai kepala sekolah untuk memutuskan yang mana yang harus kita putuskan. Nah, sehingga namanya dilema etika ya. Nah, untuk rujukan moral, saya pikir di sini sudah jelas bahwa rujukan moral itu mengandung nilai yang satunya benar, yang satunya salah. Kalau kita sudah mengetahui satu benar, satu salah, otomatis kita akan mengambil keputusan kita memilih yang benar rujukan moralnya. Tapi kalau dilema etika, nah di sini sulitnya ini ya. Kalau saya sih mengidentifikasinya dengan cara saya menelaah, melihat, merasakan ya kasus-kasus yang ada di sekolah saya ini, khususnya di SMP 2 Marumi ini. Ketika itu ada, saya kan mengenali dulu ketika ada dalam kasus-kasus itu ya ada nilai-nilai kebenaran ya, maka itu dapat saya kategorikan sebagai dilema etika seperti itu. Jadi dalam hal ini sepanjang 1 bulan ini ya, saya melihat memang ada ya kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika di sekolah. Ya, di satu sisi memang secara peraturan ya, memang kita harus menegakkan aturan kebenaran. Tapi
di lain sisi ya, ketika aturan itu benar-benar kita terapkan, itu malah menjadi tidak baik juga, tidak bermanfaat kadang ya untuk pihak yang terlibat di dalam kasus itu. Seperti itu saya melihatnya begitu. Iya. Kemudian pertanyaan lanjutan Ibu, selama menjadi kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Ya, jadi ketika saya menemukan ya seperti apa yang sudah saya alami di sini ya selama 1 bulan terakhir, misalnya langsung saja saya contohkan kita semua tahu ya bahwa yang namanya peraturan lalu lintas untuk anak-anak sekolah itu kan belum boleh membawa, tidak diizinkan membawa sepeda motornya. Nah, karena belum berusia 17 tahun. Namun keadaan di sini begitu ya, anak-anak kami ini ada yang berasal dari desa yang jauh, misalnya Malang. Malang itu bukan kecamatan Maruni lagi. Beda kecamatan ya. Ada dari Teruntung, kan jauh. Orang tua mereka juga sibuk, belum bisa mengantar mereka dan lain sebagainya. Kalau mereka harus jalan kaki nanti terlambat. Jadi di situ mungkin dibutuhkan bagaimana moral, karena ini adalah aspek moral yang membutuhkan panggilan nurani kita. Nah, kalau saya ikuti ya, anak-anak ini kalau ikuti aturan wajib nggak boleh bawa motor, gitu ya, nggak boleh bawa motor. Nah, itu kan memang aturannya benar, nggak boleh bawa motor. Nah, di satu sisi, kenapa ada sedikit kebijakan? Sebenarnya sih ini sudah kami bicarakan ya dengan komite, dengan orang tua, bahwa nanti kalau terjadi apa-apa di luar sekolah, misalnya di perjalanan anak-anak, maka itu sudah lepas bukan tanggung jawab sekolah. Namun demikian kami ya tidak terlalu kami fix untuk anak-anak tidak boleh ya. Tidak seperti itu karena keadaan tadi. Oleh karena itu di situ saya bisa melihat ya, di situ ada dua nilai benar, yaitu nilai benar mengizinkan ya, benar dan keadilan ya, keadilan dan kebenaran, keadilan melawan rasa kasihan, keadilan melawan rasa kasihan. Nah, kalau saya mengharuskan adil, maka wajib semua mereka adil. Tidak boleh sesuai aturan. Nah, di lain sisi muncullah hati nurani tadi, rasa kasihan. Bagaimana anak-anak kalau kita paksa, mereka nggak bisa sekolah, kan kasihan masa depan mereka. Nah, jadi kami memikirkan masa depan mereka, sehingga bolehlah seperti itu. Ini juga sepertinya menjawab pertanyaan saya berikutnya tentang langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan. Tadi sudah terjawab ya dengan adanya contoh kasus yang Ibu sampaikan tadi. Tapi boleh saya menambahkan itu terkait dengan langkah-langkah prosedur. Kalau tadi itu kan secara umum ya. Nah, selama ini kebetulan saya kan alumni bawah. Jadi karena kami sudah menerima ya 9 langkah dalam pengambilan keputusan, maka saya mencoba untuk menerapkan, belajar untuk dari yang pertama kita kenali dulu ya kasus-kasus ada nggak sih nilai-nilai yang bertentangan. Lalu langkah yang kedua itu menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus itu. Nah, lalu yang ketiga mengumpulkan faktanya dulu, informasi dulu. Tapi dia langsung tiba-tiba kan kita ambil keputusan. Pasti kita itu kumpulkan informasi dulu. Nah, yang keempat uji legal. Uji apakah ini ada pelanggaran hukum, apakah ya uji intuisi, uji rasakan, uji panutan, semua itu uji publikasi, uji publikasi juga. Nah, kemudian setelah itu step yang kelima yaitu kemudian kita uji dulu paradigma benar-benarnya. Nah, kita lihat seperti yang saya ceritakan. Di sini benarkah ada 4 nih ya, yang benar-benar. Yang pertama, apakah kasus ini termasuk dalam kategori individu
melawan masyarakat. Yang kedua, kebenaran melawan kesetiaan. Iya. Yang ketiga, keadilan melawan Melawan rasa kasih. kasihan. Dan yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang. Iya. Nah, itu kita analisis dulu. Nah, setelah itu baru yang kelima, saya masukkan saya ini berdasarkan prinsip resolusi itu yang ada 3 kan prinsipnya. Apa yang pertama, end based thinking, Iya. yang pikir berdasarkan hasil akhir. Yang kedua, rule based thinking, berpikir berdasarkan aturan. Yang ketiga, care based thinking, berpikir berdasarkan rasa peduli. Nah, saya selama ini lebih kepada yang ketiga nih, Bu Titin. Lebih kepada rasa peduli terhadap anak-anak, iya, terhadap semua pihak. terhadap semua Ketika pihak. itu kasusnya melibatkan anak-anak, Iya. maka tentu rasa peduli kepada anak-anak. Nah, demikian pula kepada guru-guru dan tata usaha di Iya. sini semuanya lebih kepada yang ketiga sih, Iya, saya rasa peduli. seperti itu. Nah, itu kan yang step yang kelima, ke-6 ya. enam. Baru yang ke-7, kadang-kadang ada muncul itu investigasi opsi trilema, di mana kadang kita tidak memilih benar-benar tadi ya, tetapi tiba-tiba muncul di tengah ada sesuatu yang kreatif tiba-tiba, tapi Solusinya bisa saja itu terjadi. Iya. Nah, baru yang ke-8 mengambil keputusan. Yang ke-9 kita lihat kembali keputusan yang kita ambil dan kita refleksikan lagi. Jadi seperti itu sih, coba-coba sambil belajar ke arah sana ya. Betul. Supaya tidak mengambil keputusan yang salah. Iya, betul. Intinya seperti itu. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dan hambatan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika yang selama ini Ibu lakukan? Iya, jadi tantangan atau Tantangan, hambatannya ya. Kalau menurut saya sih, karena apapun keputusan itu bikinnya yang kita ambil itu kadang-kala tidak bisa memuaskan semua pihak, Iya. ya kan? Iya. Ya, karena nah itulah tantangannya di situ ya. Tidak setiap keputusan yang kita ambil itu dapat memuaskan semua pihak. Iya. Nah, namun saya itu lebih kepada yang keputusan saya ambil itu harus berpihak kepada murid. Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, meskipun tadi ada tantangan atau hambatan, ada orang yang belum puas, nanti lama-lama kita melakukan yang KSE ya, KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi kita melakukan yang keempat yaitu keterampilan berrelasi, bagaimana pendekatan kepada pihak-pihak yang tidak puas, untuk membuka cakrawala, membuka hati dan pikiran mereka bahwa ini loh, kita mengambil keputusan seperti itu karena keberpihakan kita kepada murid, dan tentu itu tidak kepada kita individu. Luar biasa. Pengalamannya luar biasa, sudah menjadi belajar sebagai guru penggerak Ibu. Lalu jika saya melihat contoh kasus yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada tata kala atau jadwal tertentu Ibu dalam menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi? Iya. Saya kira itu sudah pasti ya, kita punya jadwal atau tata kala ya dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ketika kita dihadapkan pada situasi ada masalah, tentu kita akan menganalisis dengan 9 langkah tadi, dan tentu ini membutuhkan waktu di mana kita harus membutuhkan faktanya, siapa yang terlibat, kemudian kita menguji segala macam tadi, paradigmanya, prinsipnya, semuanya, dan itu tentu tidak mungkin langsung kita mengambil keputusan serta-merta saat itu. Nah, jadi butuh waktu pastinya. Tapi tentu itu tidak mengulur-ulur waktu supaya tidak bertumpuk-tumpuk Iya. tugasnya. Lalu Ibu sebagai seorang kepala sekolah selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya sudah pasti ya begitu ya. Tentu kita saya pikir di dalam pekerjaan apapun ya kita tidak bisa bekerja sendiri. Makanya kita kolaborasi. Nah di sekolah saya ini saya tentu sangat didukung oleh Bapak
evaluasi, maka saya bertanya-tanya ya kepada pihak-pihak tertentu yang sekiranya dapat mendukung keputusan yang akan saya ambil. Itu sudah pasti melibatkan Stakeholder. stakeholder yang ada semua. Dan alhamdulillahnya di sini kadang saya dari awal saya di sini ada saja setiap hari usaha sampai penjaga ya semua saya panggil satu-satu atau ngobrol di luar, tidak mesti di dalam sini. Ngobrol di luar saya bertanya, tidak mesti foto sampai itu sambil mengumpulkan informasi supaya nanti keputusan yang kita ambil itu tepat dan bijaksana. Betul. Seperti itu. Dapat memberikan solusi terbaik terhadap kasus yang ada. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, lalu kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika? Jadi pembelajaran yang bisa saya petik ya, yang pertama bahwa keputusan yang kita ambil itu wajib hukumnya itu berpihak kepada murid. Itu satu. Karena kita hadir di sekolah ini karena adanya murid-murid kita. Jadi itu satu. Yang kedua, tidak memutuskan sendiri, tapi kita itu butuh berkolaborasi, mengumpulkan informasi, kemudian setelah kita bertanya-tanya, ternyata inilah yang terbaik dan akan menjadi keputusan kita bersama. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, jangan lupa itu didukung oleh kompetensi sosial emosional yang harus menyertai dalam keputusan itu. Misalnya kita itu harus self mindfulness, jadi harus sadar diri. Kemudian yang kedua kita harus self management, pengelolaan diri. Yang ketiga sosial management, kesadaran sosial, dan yang keempat juga harus bagaimana Kemampuan relasi dengan orang lain, menjalin hubungan ya, berkomunikasi dengan orang lain. Saya pikir itu hal penting yang akan memudahkan kita untuk mengambil sebuah solusi atau keputusan yang tepat, seperti yang tentunya nanti akan berpihak pada murid. Luar biasa sekali Bu, wawancara kali ini. Saya berharap semoga wawancara saya dengan guru penggerak yang saat ini sudah menjadi seorang kepala sekolah dapat memotivasi saya untuk berbuat lebih baik lagi. Amin. Jika suatu saat saya menjadi seorang pemimpin. Masya Allah, amin. Demikian Bu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih saya ucapkan. Semoga tetap menjadi kepala sekolah yang hebat, yang memberi motivasi bagi kami junior-juniornya. Iya. Terima kasih. Semangat Bu. dan sukses juga ya buat Ibu Titin. Terima kasih, Bu. luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.